Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materi kita. Insya Allah ini bab terakhir ya di semester ini. Mudah-mudahan kalian dimudahkan untuk bisa menguasainya. Lalu sekalian para santri, judulnya adalah rangkaian arus dan tegangan pada arus bolak-balik atau sering disebut AC, alternating current. Nah, pada pelajaran yang lalu, salah satu sumber arus bolak-balik itu adalah generator ya. Generator arus bolak-balik atau generator AC atau listrik, instalasi listrik yang ada di rumah kita untuk menyalakan berbagai alat elektronik, televisi, laptop, komputer, kulkas, dan lain-lain. Nah, itulah yang disebut dengan arus bolak-balik. Baik, kita lanjut. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana arus bolak-balik kalau dilewatkan pada sebuah resistor? Hambatan resistor itu ya. Nah, kita lihat gambar yang ini. Ini adalah resistor dihubungkan dengan arus bolak-balik. Ini lambang arus bolak-balik ya. Maka arus mengalir seperti yang ditunjukkan oleh anak panah ini dari A ke B. Nah, kalau dilihat grafik pada alat yang disebut osiloskop yang menggambarkan perjalanan arus bolak-balik di resistor, maka akan terjadi grafiknya seperti ini. Sinusoidal ya, kalau dalam bahasa matematik ini seperti grafik sinus begitu, baik untuk V yang berwarna biru maupun untuk I arus yang berwarna merah. Nah, secara matematis dapat kita lihat P tegangan sesaat itu sama dengan P maksimum sinus omega T ya. PM itu yang puncaknya. Nah, ini PM. Omega itu adalah sudut fase, T-nya waktu. Demikian juga dengan I ya, IM sinus omega T. Kemudian kalau kalian perhatikan kembali grafik V dengan I di sini, tampak bahwa puncak P dan puncak I itu dalam satu garis ya, atau sepase, atau fasenya sama gitu. Nah, yang bawah bagaimana menggambarkan grafik sinusoida ini dalam vektor. Nah, itu namanya diagram fasor ya. Nah, dijelas sekali di sini bahwa V dan I satu garis ya. V yang warna biru, I yang warna merah. Ini V awal, ini I awal itu. Setelah sekian waktu, maka dengan sudut omega tertentu, maka dia berada di sini. Segaris atau fasenya sama. Dalam dunia elektronika, rangkaian resistor ini dalam arus bolak-balik itu berfungsi sebagai pembatas arus. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana pengertian yang tadi ya, yang fasor itu. Nah, ini pengertian fasor. Boleh fasor itu menggambarkan diagram gelombang sinusoida secara vektor, atau fasor itu digunakan untuk melukiskan tegangan arus bolak-balik, atau besarnya fasor menyatakan tegangan atau arus maksimum. Arah fasor menyatakan sudut fase ke gelombang pada saat itu. Nah, sekarang bagaimana kalau arus bolak-balik dilewatkan pada induktor? Induktor itu lilitan yang dimasukkan kepada inti besi ya, yang dililitkan pada inti besi. Nah, lambangnya L. Di pelajaran yang lalu sudah ya. Dia akan mempunyai induktansi diri. Besarannya Henry L. Nah, maka
Setelah lewat AC di L di induktor, maka akan terjadi GGL induksi di kedua ujungnya. Nah, GGL induksi atau tegangannya itu, ya ini kan yang minggu kemarin tuh, GGL induksi LDI dt. Nah, kalau dimasukkan ke sini maka V-nya seperti yang tadi ya, Pm sinus omega T. Kalau kalian perhatikan gambar antara I dan P dalam grafik ini tentu berbeda dengan yang tadi ya. Nah, kalau I maksimum, V justru 0 ya. Kalau dalam grafik ini itu dia ketinggalan seperempat fase atau setengah V. Nah, maka persamaannya berganti min setengah V. Hambatan pada induktor itu sering disebut dengan hambatan induktif. Ya, hambatan pada induktor itu disebut hambatan induktif. Kalau pada resistor nah R gitu ya. Ini lambangnya XL, omega kali L. Kecepatan sudut itu tidak lain adalah 2V kali F frekuensi. Jadi 2VF kali L. Gitu ya. Nah, diagram pasornya itu seperti ini. Lihat. V-nya ke sebelah sini, I-nya ke sebelah sana. Siku-siku ya. Kalau tadi kan searah, sekarang siku-siku atau 90 derajat bedanya. Nah, sekarang bagaimana kalau arus bolak-balik dilewatkan ke kapasitor? Minggu lalu sudah kita pelajari kapasitor ya. Nah, maka P-nya sama, Pm sinus omega T, P maksimum sinus omega T. Nah, kalau sekarang ketika P-nya 0, kebalik, I-nya maksimum ya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang dia akan menghasilkan beda potensial sebesar ini. Dengan I ketinggalan setengah Pi ya, atau 90 derajat. I lebih dulu mana antara Pi dan I kalau dalam gambar ini? Tentu maksimumnya lebih dulu I ya, yang mencapai maksimum, kemudian V. Hambatan pada kapasitor sering disebut hambatan kapasitif, atau dalam buku lain disebut reaktansi kapasitif. Besarnya XC 1/omega kali C atau 1/2 VF kali C. Jadi antara P dan I berbeda fase, setengah P dengan I mendahului terhadap V. Ini diagram pasornya. Ini P-nya ke sini, ini I-nya. Nah, bagaimana kalau pada rangkaian resistor dan induktor yang diserikan? Maka akan terdapat persamaan-persamaan seperti ini. V-nya diambil dari hukum Ohm secara umum. V dengan I kali R kan hukum Ohm. Maka R, hambatan dalam hal ini disebut hambatan yang ada di induktor, yaitu reaktansi induktif atau XL, jadi XL. Maka tegangan totalnya tinggal menjumlahkan tegangan di resistor tambah tegangan di induktor dalam bentuk di bawah akar kuadrat gitu ya. Maka penjumlahannya sering disebut dengan impedansi Z. Jumlahan total dari R itu sering disebut impedansi. Nah, maka kuat arusnya I Pi per R kalau dalam hukum Ohm. R di sini adalah Z, di Pi per Z, Pi per akar R kuadrat per XL kuadrat. Demikian juga kalau pada rangkaian R dan C, resistor dan kapasitor akan berlaku hubungan seperti ini. Tinggal ganti aja R-nya dengan reaktansi kapasitif atau hambatan kapasitif XC. Maka akan terdapat persamaan-persamaan seperti ini. Mirip dengan tadi ya, jumlahkan Pi R kuadrat sama Pi C kuadrat. Maka jumlah total di hambatan kedua rangkaian ini R dan C itu adalah impedansi R kuadrat tambah XC kuadrat. Nah, bagaimana sekarang kalau tiga
tinggal menjumlahkan aja. Kalau 3 ya, ada resistornya, ada induktornya, ada serinya. Nah, yang berbeda adalah ketika menjumlahkan V-nya. PR kuadrat plus PL kurangi VC kuadrat, tegangan totalnya. Maka impedansinya jumlah dari ketiganya, ya. R kuadrat tambah XL kurangi XC dalam kurung kuadrat. Demikian juga dengan I-nya. I per Z. Z-nya yang ini tinggal masukkan. Jadi kalau ada R, ada L, dan C, nah ini komplit disebut rangkaian RLC. Ini yang biasa keluar di soal-soal UN dan SPM RLC. Nah, jika pada RLC-nya dihubungkan seri XL-nya sama dengan XC, nilainya maksudnya maka berlaku seperti ini, ya. I-nya P per R seperti memenuhi rumus umum dari hukum Ohm, XL-nya X per C. Nah, berlakulah frekuensi resonansi 1/2 pi akar L kali C. L-nya induktansi diri satuan Henry, ya. K-nya kapasitas kapasitor minggu lalu ini. Dan juga pada hubungan antara arus efektif dan arus maksimum. Ini terdapat hubungan seperti ini. I efektif sama dengan IM per akar 2. V efektif sama dengan VM per akar 2. Dan seterusnya. Demikian juga dengan hubungan rata-rata harga maksimum. Nah, ini penjelasan dari arus efektif, ya. Arus bolak-balik yang setara dengan arus searah untuk menghasilkan jumlah kalori yang sama ketika melalui suatu resistor dalam waktu yang sama. Tegangan maksimum adalah nilai terbesar tegangan listrik bolak-balik. Kuat arus maksimum adalah nilai maksimum dari arus bolak-balik. Nah, ini terakhir anak-anakku sekalian, daya P, ya. Pi kali I kalau pada arus biasa. Ini kalau pada arus bolak-balik dayanya V kali I cos theta. Nah, apa yang dimaksud dengan cos theta-nya? Cos theta itu tidak lain adalah R per Z, hambatan per impedansi. Itu mungkin ya anak-anak sekalian untuk rumus-rumusnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nanti untuk latihannya akan terpisah. Kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.